Sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. Putaran pertama pertemuan Anti-Corruption Working Group G20 dilangsungkan pada tanggal 28 hingga 31 Maret 2022. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh delegasi anggota G20 dan para kelompok partisipan. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan bahwa dalam gelaran G20 Anti-Corruption Working Group ini, KPK mengusung 4 isu prioritas, yaitu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi, pengawasan professional enablers dalam tindak pidana pencucian uang, dan korupsi di sektor renewable energy. KPK menghadiri rapat koordinasi dan supervisi sektor pertambangan pada 7 provinsi di Ternate, Maluku Utara. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mendorong 7 pemerintah provinsi yang berada di Indonesia bagian timur, diantaranya Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua agar terkoordinasi dengan baik dalam memajukan pertambangan. KPK mengingatkan peserta rakor agar bisa memahami struktur dan fungsi masing-masing untuk menghindari kesalahan dan bisa mencegah terjadinya korupsi, serta dapat menjadi darah dan energi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rapat koordinasi dan supervisi bertema komitmen pencegahan korupsi terintegrasi di daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata meminta jajaran pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulsel untuk berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Modus korupsi di pemerintah daerah tidak hanya soal pengadaan barang dan jasa, ada modus-modus korupsi yang juga kerap terjadi melalui intervensi penerimaan daerah, perizinan, benturan kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR MPR RI, KPK menyampaikan hasil pemulihan keuangan negara atau asset recovery dari penanganan tindak pidana korupsi selama tahun 2021 yang mencapai 419,9 miliar rupiah. Capaian tersebut diperoleh atas upaya optimalisasi pengembalian atau pemulihan aset yang dilakukan KPK melalui 2 cara. Pertama, lelang benda sitaan tanpa harus menunggu putusan pengadilan, penerapan pasal TPPU, serta tindak pidana korporasi. Yang kedua, dengan mengoptimalkan LHA PPATK dan LHP BPK terkait dugaan korupsi. AM, tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD tahun anggaran 2014 sampai 2015 Provinsi Riau ditahan. Penetapan tersangka terhadap AM, Gubernur Riau periode 2014 sampai 2019 merupakan pengembangan dari penanganan perkara dengan terpidana Suparman dan kawan-kawan. Tersangka AM diduga telah memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014 agar usulan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara di tahun 2015 dapat disetujui. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 jam. Salam anti korupsi.